Beralih ke informasi lain, Saudara, Polda Nusa Tenggara Barat menetapkan seorang mahasiswa disabilitas berinisial IWA sebagai tersangka kasus pemerkosaan seorang mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Penetapan tersangka menjadi polemik setelah tersangka membantah aksi itu karena keterbatasan fisik dan mengaku dijebak oleh korban. Seorang disabilitas warga Mataram, Nusa Tenggara Barat inisial IWA ini merupakan seorang mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kesenian. Seluruh kegiatan sehari-harinya dilakukan hanya dengan menggunakan kakinya. Tapi IWA kini berurusan dengan hukum setelah dilaporkan dalam kasus dugaan pemerkosaan mahasiswi dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. IWA membantah aksinya itu dengan alasan keterbatasan fisiknya. Dia justru menuduh korban memperdaya dirinya saat korban mengajak ke sebuah penginapan. Yang saya bingungkan tuh bagaimana saya merkosa sedangkan saya terus terang seperti ibu bapak lihat sendiri, saya tidak bisa buka celana sendiri, buka baju sendiri. Dan memang kalau memang keperkosaan itu kan ada kekerasan seksual. Bagaimana ngelakuin kekerasan, didorong aja saya atau jangan diantar saya kan gitu. Misalkan kalau dia nak mau tuh gimana tuh kekerasan seksual atau pemerkosaan, dia dorong saya. Terus kok tiba-tiba ada dua cewek lagi, yang satu cewek jadi dua. Nah itu maksud saya apa itu gitu. Kan pertama satu cewek yang saya ajak pergi, satu cewek kok ada dua. Dua yang masuk ke kamar itu? Enggak, maksudnya yang laporannya itu ya gitu. Laporannya ada dua korban. Ya itu ditangkap. Sudah kalau memang kekerasan atau pemerkosaan yang seperti kabar sekarang ini sampai saya dijadikan tersangka sekarang 20 hari ini pertama. Itu yang saya bingung, bagaimana saya mau memperkosa dengan keadaan saya kayak gini, kekerasan kan bisa dia ngelawan, bisa dia dorong, apalagi dua cewek misal kan bisa kerja sama yang dua untuk dorong atau mukul atau lain sebagainya, ditinggal aja saya ngapain diantar balik, pulang pergi baik-baik aja gitu. Sementara itu pendamping korban AM menjelaskan tersangka IWA telah memanipulasi korban dan memanfaatkan kondisi korban yang labil karena masalah keluarga. Berbeda dengan keterangan tersangka, pendamping korban menyebut tersangka yang justru mengajak korban menuju homestay milik rekan pelaku di Rembiga dan melakukan tindakan asusila. Diperkirakan korban lebih dari satu orang. Jika kita melihat sisi pelaku yang ada keterbatasan dan segala macamnya, kita tidak bisa kemudian serta-merta menihilkan bahwa mereka punya upaya, apalagi kalau kita lihat dari pelaku sendiri sebenarnya adalah orang yang produktif dalam kesehariannya. Dia bukan orang yang kemudian benar-benar kesulitan terkapar di kasur dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat kesehariannya, dia adalah mahasiswa, dia bisa bepergian kuliah, dia bisa bersama teman-teman dan lain sebagainya. Jadi artinya keterbatasannya itu kemudian tidak serta-merta menihilkan peluang itu terjadi gitu. Apalagi dengan yang dia lakukan adalah kan dari ancaman intimidasi verbal gitu ya. Sebelumnya, Kasubdit Renakta Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menyebutkan Polda NTB telah menyiapkan tindakan dan perlakuan khusus terhadap tersangka kriminal yang merupakan seorang disabilitas. Kita melakukan tahapan-tahapan dalam penanganan disabilitas tersebut. Kita melibatkan ahli untuk menilai apakah dia cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian apakah tindakan-tindakan yang dilakukan masuk kategori tindak pidana. Itu sudah kita lakukan. Kita sering kali konsultasi dengan KDD sehingga pada hari Jumat kemarin kita sudah melakukan penetapan tersangka dan rencananya akan dilakukan pemeriksaan tersangka kepada yang bersangkutan. Tersangka IWA saat ini tengah menjalani sebagai tahanan rumah selama 20 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kasus ini masih diselidiki Polda NTB. Fitri Rahmawati, Kompas TV Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menanggapi kasus disabilitas yang diduga melakukan pemerkosaan, polisi daerah NTB menegaskan memiliki alasan dan bukti untuk menetapkan pemuda disabilitas IWA menjadi tersangka. Dalam konferensi pers di Reskrimum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat menjelaskan polisi telah mengantongi sejumlah bukti atas laporan dugaan pemerkosaan yang dialami korban. Bukti itu termasuk pemeriksaan 5 saksi, ditambah keterangan ahli dan bukti pendukung seperti pakaian korban yang dinilai cukup untuk menetapkan IWA sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengancam dengan membuka aib korban untuk kemudian melakukan pemerkosaan. Saat ini tersangka tengah menjalani tahanan rumah hingga 20 hari ke depan. Aib kamu akan saya buka dan saya sampaikan ke orang tua kamu. Ya, sebagai seorang yang disampaikan oleh psikolog, karena mungkin peristiwa yang terdahulu sama mantan pacaran ini belum lama terjadi, ya, belum lama hilang, dia ancam ada kalimat seperti itu, dia
terpaksa menuruti apa kemauan dari si pelaku. Ya. Berangkatlah ke salah satu homestay yang memang kendaraan yang digunakan adalah kendaraan korban, karena memang pelaku tidak membawa kendaraan, tetapi yang mengarahkan ke homestay atas nama homestay Nans itu adalah si pelaku. Kita ke homestay sana. Lalu bagaimana penanganan polisi terhadap kasus ini kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Fitri Rahmawati di Polda Nusa Tenggara Barat. Fitri, untuk saat ini bagaimana penyelidikan atau penyidikan dan pelaku tengah menjalani tahanan rumah, lalu kapan akan diperiksa oleh pihak kepolisian? Ya, Juno dan juga saudara, baru saja di Polda Nusa Tenggara Barat ini digelar jumpa pers, di mana pihak aparat kepolisian, yaitu di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat, meluruskan beberapa hal terkait pemberitaan terkait kasus pelecehan seksual yang melibatkan kelompok disabilitas ini. Dan disebutkan bahwa kasus ini telah memenuhi unsur tindak pidana pelecehan fisik yang dilakukan oleh tersangka IWA, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual. Unsur inilah yang kemudian menyebabkan aparat kepolisian memastikan bahwa kasus ini akan ditindaklanjuti dan akan melakukan pemeriksaan secara khusus terhadap tersangka yang saat ini telah menjalani tahanan di rumahnya. Tidak ditahan di Polda Nusa Tenggara Barat, namun menjalani tahanan rumah karena kondisi fisik dari IWA yang disabilitas dan dianggap harus memenuhi hak-haknya sebagai kelompok disabilitas. Selain itu juga Polda Nusa Tenggara Barat juga telah meminta keterangan dan pendapat dari sejumlah saksi ahli, baik psikolog dan juga kelompok dari komite disabilitas daerah yang ada di Nusa Tenggara Barat ini untuk memastikan hak-hak dari tersangka tidak dilanggar atau terpenuhi sepenuhnya dalam menangani perkara hukum ini. Dan dapat saya sampaikan kepada Anda dan juga saudara Juno bahwa korban saat ini juga telah ditangani oleh tim pendamping karena kondisi korban juga telah mengalami kondisi trauma yang cukup parah begitu, karena sampai saat ini juga korban masih ditangani secara intensif karena untuk menangani kondisi trauma yang dihadapinya setelah menghadapi kasus yang dialami sejak tanggal 7 Oktober 2024 ini. Aparat kepolisian terus akan memberikan penanganan yang serius terhadap kasus ini, Juno. Ya, Fitri, untuk saat ini apa saja tadi alat bukti dan juga kelengkapan alat bukti dan juga kesaksian dari pihak saksi yang telah diperiksa, dan apa saja juga dugaan apakah ada kemungkinan korban lain? Ya, Juno, aparat kepolisian telah memeriksa 5 orang saksi. 1 orang saksi adalah saksi korban dan 2 orang lainnya adalah 2 orang saksi yang nyaris menjadi korban dengan modus yang sama dilakukan oleh tersangka IWA ini. Dan kemudian juga saksi seorang rekan korban dari korban, kemudian juga 1 orang saksi yang merupakan penjaga dari homestay tempat di mana peristiwa itu terjadi atau pelecehan itu terjadi yang dialami oleh korban dan juga dilakukan oleh tersangka IWA ini. Dan saat ini Juno, bahwa aparat kepolisian juga telah mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah pakaian, kemudian juga spray yang ada di homestay tersebut dan juga selembar uang Rp50.000. Ini akan digunakan untuk memastikan bahwa kasus ini akan ditangani secara serius, dan aparat kepolisian juga telah melakukan beberapa pendapat dari para saksi ahli untuk memastikan bahwa langkah yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini benar dan tidak melakukan diskriminasi atau kriminalisasi terhadap kelompok disabilitas seperti tersangka IWA ini. Dan juga beberapa pendapat dari tim pendamping juga mengingatkan bahwa korban juga harus mendapat perlindungan karena sampai saat ini korban masih mengalami trauma yang cukup berat akibat peristiwa tersebut, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati dari Mapolda Nusa Tenggara Barat.
Sesaat lagi saudara, selebritas Luki Hakim yang juga wakil Bupati Petahana mengklaim memenangkan Pilkada Indramayu. Klaim ini berdasarkan hasil hitung cepat internal. Lima TPS di Palembang, Sumatera Selatan hari ini melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU. Usai ditemukan adanya pelanggaran administrasi. Informasinya akan kami hadirkan hanya di Kompas Siang setelah jeda. Oleh pelaku ini dan tembak dengan cara tidak manusiawi.